فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Al-amru tasi' mimma yakunu yaumal qiyamah. Perkara yang ke-9 dari kejadian hari kiamat. As-sirat, yaitu sirat. Wasiratu mansubun ala matni jahannam. Dan sirat itu dibentangkan di atas badannya jahannam. Wa huwal jisr alladzi bainal jannati wan nar. Dan dia adalah jembatan. Sirat itu adalah jisr, jembatan. Alladzi bainal jannati wan nar, yang diletakkan di antara surga dan neraka. Artinya sirat. Jembatan yang Allah letakkan di antara surga dan neraka. Yamurun nas, yang dilewati oleh manusia. Wa qad ikhtalafal ulama fi kaifiyati. Dan para ulama telah berbeda pendapat tentang bentuknya. Wa minhum man qala, di antara mereka ada yang berkata, Thariqun wasi', dia adalah jalan yang lebar. Jembatan itu adalah jalan yang lebar. Sirat itu jalan yang lebar. Yamurun nas ala qadri amalihim, yang akan dilewati oleh manusia sesuai dengan kadar amalan mereka. Kalau bagus amalannya cepat melewatinya. Kalau jelek amalannya maka susah payah melewatinya. Nah, li'anna kalimat sirat madluluha al-lughawi hadha huwa hadha. Dikarenakan kata sirat itu sisi penunjukannya secara bahasa seperti itu. Sirat itu adalah jalan yang luas. Ihdinas siratal mustaqim, artinya jalan yang apa ini? Lurus lagi apa? Luas. Bisa dilewati banyak orang, bisa banyak orang masuk ke dalamnya. Itu namanya sirat, jalan yang luas. Wali anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhbarah bi annahu dahdun wa mazallatun. Dan dikarenakan Rasul SAW mengabarkan bahwasanya dia adalah dahdun wa mazallah. Ini satu makna, dua kata semakna. Wahuma bimaknan wahid. Sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dahdun wa mazallah artinya sama. Yaitu jalan yang kaki tergelincir di atasnya. Sehingga jatuhnya mereka itu ke neraka bukan karena apanya jalannya? Sempit. Nah, Rasul mengabarkan bahwasanya mereka terjatuh karena jalan itu memang apa ini? Licin. Dahdun wa mazallah, tempat tergelincirnya kaki. Waddahat wal mazallah la yakunani illa fi tariqin wasi'. Dan dahat dan mazallah itu tidak terjadi kecuali pada jalan yang apa ini? Lebar. Kalau jalan yang sempit jatuhnya bukan karena itu, tapi karena jalannya apa? Kecil. Nah, ketika Rasul menjadikan alasan mereka terjatuh adalah karena apa ini? Licin, menunjukkan jalannya aslinya apa ini? Lebar, besar. Amat doyik, adapun yang sempit, fala yakunu dahdan wa mazallah, maka nggak mungkin bisa apa ini? Licin. Nggak bisa menggelincirkan kaki. Kenapa? Air saja pun mungkin nggak apa ini? Nggak tertampung di situ. Yang bisa licin itu jalan yang apa ini? Yang lebar. Nah, wa minal ulama, ini pendapat pertama, bahwasanya sirat itu jalan yang apa ini? Lebar. Dan dia apa ini? Licin dan gampang tergelincir kaki padanya. Wa minal ulama man qal, di antara para ulama juga ada yang mengatakan bal huwa siratun daqiqun jiddan. Bahkan dia adalah jalan yang sangat sempit, sangat kecil. Pertama, jalannya lebar, hanya saja gampang tergelincir orang di atasnya. Yang kedua mengatakan ini jalan yang sangat apa? Kecil, sangat sempit. Kama jaa fi hadits Abi Sa'id Al-Khudri. Sebagaimana yang datang dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri alladzi rawahu Muslim balagan, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim secara balagon, telah sampai kepadaku. Balagoni, artinya balagon.
Lafadznya apa? Balagoni, telah sampai kepadaku. Nggak disebutkan dari mana. Bahwasannya begini-begini. Ini kalau yang mengucapkannya Abu Sa'id, sahabat, maka tidak mengapa. Karena ini termasuk perkara ghaib. Cerita tentang sirat, ini perkara ghaib. Kalau sahabat cerita tentang perkara ghaib, ini pasti hukumnya marfu. Sampai kepada Nabi SAW. Karena nggak mungkin mereka menyampaikannya dari akal mereka. Pasti mereka ambil yang ghaib ini dari Nabi SAW. Ini hadis Abu Sa'id apa hukumnya? Mauquf, dari ucapan siapa? Abu Sa'id. Tapi karena yang disampaikan perkara ghaib, maka punya hukum apa? Marfu. Mafhum? Nah. Sebagaimana datang dalam hadis Abu Sa'id, balaghon annahu adaqqa minasy'ar, bahwasanya dia lebih kecil daripada rambut, lebih tipis daripada rambut. Wa ahaddu minas saif, dan lebih tajam daripada pedang. Lebih kecil, lebih tipis daripada rambut, lebih tajam daripada pedang. Ini gimana jalannya ini ngelewatinya? Kalau enggak ditolong oleh apa ini amal saleh. Nah. Ala hadza yaridu su'al. Dari sini muncul pertanyaan. Huwa kaifa yumkin al-ubur ala tariq hakadha? Kalau kayak gini mana mungkin bisa diapain? Dilewati. Ini kan muncul pertanyaan. Tipisnya lebih tipis daripada rambut, tajamnya lebih tajam daripada pedang. Gimana ngelewati jalan kayak gini? Nah. Wal jawabu, jawabannya anna umural akhirah la tuqasu bi umurid dunya. Sama seperti kemarin-kemarin. Bahwasanya perkara-perkara akhirat ini tidak bisa dikiaskan dengan perkara apa? Dunia. Kalau jalan ada di dunia kayak gini pasti nggak akan bisa dilewati. Jangankan orang. Semut aja pun nggak bisa apa? Nggak bisa lewat. Nah, tapi ini perkara apa? Akhirat, perkara ghaib, tidak bisa dikiaskan dengan perkara-perkara dunia. Wallahu ta'ala ala kulli syai'in qadir. Allah maha mampu atas segala sesuatu. Allah bikin orang yang beriman bisa melewati jalan itu. Mungkin nggak? Mungkin Allah mampu membuat orang yang beriman melewati jalan setipis itu, bisa. Wala nadri kaifa ya'burun, dan kita tidak tahu bagaimana cara mereka melewatinya. Hal yajtami'una jami'an fi hadzal tariq aw wahidan ba'da wahidin. Apakah mereka sekaligus kumpul semua di jalan masing-masing melewatinya, atau satu per satu? Habis satu lewat berhasil atau enggak, lewat satu lagi. Atau sekaligus mereka semua dimasukkan ke dalam apa ini? Jalan tersebut, kita enggak tahu. Wahadil mas'alah la yakadul insan yajzimu bi ahadil qaulain. Permasalahan seperti ini hampir-hampir orang itu enggak bisa memastikan mana yang benar dari antara dua pendapat yang ada. Dikumpulkan sekaligus sudah lewat semuanya atau satu per satu. Ini hampir-hampir orang nggak bisa memastikan mana yang benar dari dua pendapat. Li'anna kilaihima lahu wijhatun qawiyah, karena masing-masingnya punya sisi yang kuat. Apalagi ini perkara-perkara ghaib, dan Rasul pun mungkin tidak ada menjelaskan bagaimana caranya mereka melewatinya. Qauluhu mansubun alamat ini jahannam. Ucapan beliau dibentangkan di atas badannya jahannam, yakni ala nafsin nar. Alamat ini jahannam ya di atas neraka itu sendiri. Sehingga ini posisinya, jembatannya di atas, di bawahnya apa? Neraka. Qauluhu yamurun nas. Ucapan beliau orang-orang melewatinya. Al-muradu bin nasuna al-mu'minun. Yang melewatinya, yang dimaksud dengan manusia di sini adalah kaum mukminin. Li'annal kufar qad zuhiba bihim ilan nar, karena orang kafirnya sudah duluan dicampakkan ke dalam apa ini? Neraka. Nah, ini jawabannya yang kemarin. Nah, yang melewati sirat ini hanya kaum apa ini? Mukminin saja. Yang kafir-kafirnya sudah duluan disuruh masuk apa ini? Neraka. Fa yamurrun nas alaihi ala qadri a'malihim, maka orang-orang pun melewatinya dengan kadar amalan mereka. Minhum man yamurru kalam hil basar, di antara mereka ada yang melewatinya seperti lintasan pandangan. Kalam hil basar, sekali kelewatan pandangan, sekali nengok aja langsung udah apa? Hilang orangnya. Dari awal juga dari langsung lewat apa ini? Jembatan. Kalam hil basar, sekedipan mata, kayak gitulah. Wa minhum man yamurru kalbar, di antara mereka ada yang melewatinya seperti petir, kilat, bar, kilat. Walam hulbasar asra'u minal bar, dan kedipan mata itu lebih cepat daripada apa? Daripada kilat. Kilat masih nampak lagi dari atas sampai kemana? Ke bawah. Tapi kedipan mata sangat apa ini? Sangat cepat. Nah,
Ya mungkin kami nggak ada yang merasa mata kita terkedip. Atau berkedip terus nggak matanya. Tapi nggak ada yang merasa, oh tadi mataku kok apa ini? Ngedip. Saking apanya? Nggak pernah ada gitu, nggak nampak apa-apa kemudian nampak lagi. Pernah merasa kayak gitu? Saking apanya? Saking cepatnya. Ini seolah-olah kayaknya matanya apa ini? Buka terus, iya kan? Nggak pernah nggak? Kayaknya nggak nampak sesuatu. Saking apanya? Saking apanya? Saking cepatnya kan? Nggak pernah hitam, putih lagi, terang lagi, gelap lagi. Nggak pernah. Lamhul basor itu lebih cepat daripada kilat. Nah, kedipan mata. Makanya ini yang dijanjikan oleh pengikutnya siapa? Sulaiman, anggotanya Sulaiman, pasukannya Sulaiman itu ketika minta didatangkan apa ini? Singgasananya Bilqis. Yang dia tawarkan yang paling cepatnya sebelum matamu apa ini? Berkedip, sebelum balik lagi matamu itu. Saking apanya? Cepatnya aku bisa mendatangkan singgasannya sebelum matamu kembali apa ini? Balik lagi kayak gitu. Nah, sini sini. Iya, nanti bentar lagi udah mau siap. Wa minhum man yamuru karrih, di antara mereka ada yang melintasinya seperti angin, ai al hawa seperti udara. Wala syakka annal hawa sari, tidak dilakukan bahwasanya udara itu cepat. Kalau mau cepat nengoknya itu nengok awan. Bagaimana cepatnya? Nah, itu sangat cepat. Nggak percaya ada pesawat itu kayaknya lambat padahal kecepatannya paling apa ini? Paling cepat. Nah, la siyama qabla an ya'rifu at-ta'irat, terlebih sebelum orang-orang tahu tentang pesawat. Wal hawaul ma'ruf yasilu ahyanan ila mi'ah wa arba'ina milan fis-sa'ah. Dan angin itu diketahui bahwasanya bisa mencapai terkadang sampai 140 mil per jam kecepatannya. 40 mil per jam. Oh, 1 mil berapa kilo? 800-an 900-an ya. Nggak nyampe sekilo. Nah, berarti kalau 140 mil berarti di bawah 140 kilo. Anggaplah 100. Nah, jadi sekitar 100 kilo per jam. Ini kecepatan apa? Angin. Wa minhum man yamuru kal faras al jawad. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti kuda yang dilatih. Kuda jawad bukan kuda biasa, tapi kuda latih untuk apa ini? Untuk lomba. Wa minhum man yamuru karikabil iblis. Di antara mereka ada yang melewatinya seperti penunggang unta, lebih lambat. Wahiyadun al faros al jawad bikathir. Ini jauh di bawah kuda yang dilatih. Wa minhum man ya'du adwan ay yusri. Di antara mereka ada yang berlari dengan kencang, lari, enggak naik apa? Kendaraan. Yusri, dia berlari dengan cepat, jalan dengan cepat. Wa minhum man yamshi masyan, ada yang berjalan. Tadi jalan cepat, sekarang jalan biasa. Wa minhum man yazhab zahfan, yang paling rendah lagi. Di antara mereka ada yang merangkak. Di bawahnya lagi tadi jalan santai, ini apa ini? Merangkak. Ayam si ala makadatihi, yaitu berjalan di atas pantatnya kayak ngesot. Wa kullun minhum yuridul ubur, semuanya itu ingin apa ini? Melewati jembatan. Pemandangan ini luar biasa ya. Mulai dari yang paling cepat, paling tinggi levelnya sampai yang paling apa ini? Paling rendah. Nah, Allah musta'an. Sementara para nabi hanya bisa berdiri di ujungnya berdoa dengan apa? Allahumma sallim salim, ya Allah selamatkan. Ada bi ghairi ikhtiyaril insan. Ini enggak pakai pilihannya manusia. Bukan kayak yang bisa milih. Sebelum lewat ada pilihannya. Mau kayak pesawat, kayak angin, kayak udah enggak ada. Mau enggak mau harus sesuaikan dengan apa ini? Kadar amalan. Nah, kasih tiketnya langsung nih, kamu tiketnya ngerangkak. Ini kamu tiketnya kayak naik apa? Kuda. Ini kamu tiketnya kayak apa? Kilat. Nggak tahu tiketnya dikasih apa nanti, dikasih ngerangka ya syukur, dikasih apa, pokoknya yang penting bisa apa ini lewat. Nah, wahada bi ghairi ikhtiyaril insan walau kana bi ikhtiyari lakana yuhibbu an yakuna bi sur'ah. Kalau masing-masing orang sesuai dengan kehendaknya maka semuanya mau yang apa ini? Maunya semuanya cepat. Nah, lakin nasair ala hasabi sur'atihi fi qabuli syariati fi hadhihi dunya. Kecepatannya menyesuaikan dengan kecepatan kita ketika menerima syariatnya Allah di dunia ini. Semakin bersegera kita menerima dan menjalankan syariat Allah, insya Allah semakin cepat pula nanti ketika melewati apa ini? Ketika melewati sirat. Paham ya? Kata beliau kadar cepatnya kita sesuai dengan kadar penerimaan kita terhadap syariat ketika masih di
dunia. Faman kana sari'an fi qabuli ma ja'at bihi rusul, kana sari'an fi uburi sirat. Barang siapa yang cepat dalam menerima apa yang dibawa oleh para rasul, maka dia pun akan cepat dalam melewati sirat. Wa man kana bati'an fi dzalik, kana bati'an fi uburi sirat. Barang siapa yang lambat dalam menerima syariatnya rasul, maka dia pun akan lambat melewati jembatan. Jazaan wifaqah, sebagai balasan yang sempurna. Cepat balasannya cepat, lambat nanti balasannya apa? Lambat juga nanti ketika melintasi sirat. Al jaza'u min jinsil amal. Kapan dilewati ini? Kaidah ini? Tadi pagi. Kenapa? Dari mana kaidahnya dimunculkan? Hah? Man wasalas shaf wasalahullah wa man qata'ahu qata'ahullah. Barang siapa yang menyambung shaf, Allah akan menyambungnya, yang memutusnya Allah akan. Ini nikmatnya belajar dengan terus-menerus itu seperti ini ya, Pak. Ilmu dari satu pelajaran ke pelajaran berikut itu saling apa ini? Saling ikat mengikat, saling terkait, sehingga terus berulang sehingga semakin dalam ilmu itu. Nah, ada pun terputus-putus, kadang datang, kadang tidak. Ini biasanya hasilnya akan sangat sulit untuk diharapkan. Nah, sehingga ini perlu konsisten. Pelajaran tadi pagi dan sangat sering kan yang seperti ini. Nah, kapan kita lewati? Kapan kita lewati? Nah, al jaza'u min jinsil amal. Qauluhu wa minhum man yukhtaf. Wah, ini yang nggak selamat. Di antara mereka ada yang kena kait, yukhtaf, kena begal. Nah. Ayyukhat bisur'ah, diambil dengan cepat, tek, langsung hilang. Kayak orang maling mangga gitu, tek, langsung apa? Hilang mangganya. Nah. Yukhat bisur'ah, diambil dengan cepat. Dari jalan diculik gitu loh. Tiba-tiba udah hilang dari mana? Sirat. Nah, Allah musta'an. Wadzalika bil kalalib, dan yang demikian dengan adanya kait-kaitan, pengait-pengait alladzi alal jisr, yang ada di jembatan tersebut. Bukan mulus-mulus saja, ada juga pengaitnya yang menjatuhkan kita ke dalam neraka. Taqtufun nas bi amalihim, atau tuhtafun nas bi amalihim, orang itu akan diculik, dihilangkan dengan amalannya. Enggak mendukung amalannya, jangan kan lewat, malah dia apa kan ini? Malah jatuh di tengah jalan. Fayulqa fi jahannam, maka dia pun dicampakkan ke dalam jahannam, wal iyadzubillah. Yufhamu minhu annan nar allati yulqa fiha al-usah minan nar. Al-usah minan nar gitu. Al-usah hiyan nar allati yulqa fiha al-kufar. Difahami dari sini bahwasanya neraka yang dicampakkan padanya pelaku maksiat, dialah neraka yang dicampakkan juga kepadanya orang-orang apa? Kufar. Nerakanya sama. Neraka untuk orang kafir itu juga neraka untuk pelaku maksiat yang masih apa ini? Mukmin. Walakinnaha la takunu bil azab ka'adzabil kufar. Hanya saja azabnya tidak seperti azabnya orang kafir. Nerakanya sama enggak? Tempatnya. Nerakanya sama, hanya saja tempatnya yang berbeda. Bal qala ba'dul ulama, bahkan berkata sebagian ulama, innaha takunu bardan wa salaman alaihim kama kanatin naru bardan wa salaman ala Ibrahim. Bahkan neraka itu dingin katanya, yang untuk dimasukkannya para pelaku apa ini? Maksiat. Nah, ini zahirnya enggak seperti itu ya. Kalau gitu enggak ada pemberian efek apanya? Efek hukumannya nanti untuk kita. Nah, kalau kita nanti dikatakan dingin dan keselamatan, enggak takut orang masuk apa nanti? Neraka. Nah, bahkan sebagian ulama mengatakan dia itu dingin dan keselamatan atas mereka, sebagaimana api menjadi kedingin dan keselamatan bagi Ibrahim alaihissalam. Lakin az-zahir khilafu hadza. Tapi nampaknya yang zahir itu ya menyelisih ini. Ya kalau seandainya api yang menimpa para pelaku maksiat nanti di neraka itu dingin dan keselamatan kayak yang menimpa Ibrahim, nggak ada gunanya nanti kita diancam pakai apa ini? Neraka. Ya udah masuklah. Toh apinya apa nanti? Dingin, ya nggak ada gunanya. Makanya kata beliau az-zahir annaha takun az-zahir khilafu dzalik. Ini yang zahir bahwasanya dia menyelisihi hal ini. Artinya dia nggak dingin, dia tetap bisa membakar. Nah. Wa annaha takunu harah mu'limah. Apinya tetap apa ini? Panas dan menyakitkan. Lakinnaha laysat ka hararatiha binisbati lil kafirin. Tapi panasnya enggak seperti yang panas untuk siapa? Orang kafir. Tsumma inna a'dha'a sujud la tamassuhan nar. Kemudian tambahannya lagi untuk yang mukminin ini, anggota sujudnya
tidak tersentuh oleh apa? Api neraka. Kama sabata dzalika anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sahihain, wa hiyal jabhah wal anf wal kafan wal rukbatan wa atraful qadamain. Yaitu 7 anggota sujud itu adalah kening dan juga hidung, ini jadi satu. Wal kafan, kedua tangan, wal rukbatan, kedua lutut, wa atraful qadamain, dan ujung kaki. Itu 7 anggota sujud yang tidak akan disentuh oleh api neraka dari kaum mukminin yang pelaku maksiat yang dicampakkan ke dalam apa ini? Neraka. Ini sekilas tentang apa ini? Tentang sirat. Nah, ini kejadian yang keberapa? 9. Ulangi lagi siapa? Hari ulangi nih yang pertama nih. Kejadian hari kiamat. Dan bisa persiapan kita semuanya. Dari yang pertama. Yang pertama, Ibrahim. Dikembalikannya ruh ke dalam jasad. Kedua, cepat. Diangkat mana?